Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Saya Rina Alina. saya Rina Andraini, Saya Tirul Diansyah. saya Ilmi Mandiri, Saya Hasan Soba. saya Zabra Sintaila. Kami di sini ingin menyampaikan tugas mata kuliah manajemen risiko dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Kusumari, STMF, dengan materi diversifikasi. Saya di sini akan membahas terkait definisi diversifikasi portofolio. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu diversifikasi? Diversifikasi adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko. Jadi, diversifikasi portofolio adalah metode pengurangan risiko karena penambahan sekuritas portofolio. Nah, istilah ini tuh merujuk pada strategi investasi. Misalnya, seorang investor yang mengalokasikan dananya ke berbagai aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain dengan tujuan mengurangi risiko. Nah, dengan cara ini, jika satu aset mengalami kerugian, aset lain yang berbeda jenisnya dapat membantu menstabilkan nilai keseluruhan portofolio. Nah, jadi metode ini menyatakan bahwa jika menambahkan terus-menerus jenis sekuritas, maka pengurangan risiko yang diperoleh semakin besar sampai titik tertentu ketika pengurangan risiko tersebut menurun. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Yang pertama itu ada aset yang independen. Dalam portofolio yang terdiri dari beberapa aset independen atau tidak saling mempengaruhi, risiko diukur menggunakan standar defisi. Misalnya, jika portofolio memiliki aset yang independen, keuntungan yang diharapkan adalah rata-rata dari keuntungan masing-masing aset. Adapun rumus keuntungan yang diharapkan yaitu E sama dengan R1 tambah R2 tambah seterusnya tambah Rn per N. Jika semua aset independen dan identik, risiko portofolio dapat dihitung dengan membagi validasi aset individu dengan jumlah aset, maka semakin banyak aset yang dimiliki, risiko total akan semakin rendah. Baik, selanjutnya ada efek diversifikasi portofolio dengan aset yang tidak independen. Jika aset dalam portofolio saling berkaitan atau memiliki korelasi, maka risiko portofolio akan meningkat. Ini terjadi karena perubahan pada satu aset dapat mempengaruhi aset lainnya. Sebagai contoh, jika satu aset mengalami kerugian, aset yang berkorelasi dengannya juga bisa terkena dampaknya. Selanjutnya ada rumus risiko portofolio dengan korelasi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, rumus risiko portofolio melibatkan covariance antar aset, yaitu ukuran seberapa besar hubungan antara dua aset. Jika aset tidak independen, covariance ini tidak bisa diabaikan karena akan menambah risiko total portofolio. Secara sederhananya, ketika aset saling terkait, efek diversifikasi menjadi kurang optimal karena hubungan antar aset menambah kemungkinan fluktuasi pada portofolio secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lina. Selanjutnya, saya akan membahas risiko total, risiko sistematis, dan risiko tidak sistematis. Markowitz mengembangkan model 2 parameter, yaitu rata-rata keuntungan atau min dan deviasi standar dari min keuntungan tersebut. Rata-rata tingkat keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan, sedangkan deviasi standar merupakan indikator risiko. Semakin besar deviasi standar, semakin besar risiko suatu investasi. Hak ini menunjukkan bahwa diversifikasi bisa mengurangi risiko. Portofolio yang efisien atau efficient set atau portofolio yang optimal bisa dibentuk. Menurut Sharpe, tahun 1963 mengembangkan model indeks tunggal yang dapat mendekomposisi risiko total, yaitu deviasi standar, ke dalam risiko unik perusahaan atau risiko yang bisa dihilangkan melalui diversifikasi disebut juga
risiko tidak sistematis. Dan risiko pasar atau risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi disebut juga risiko sistematis. Risiko total sama dengan risiko sistematis ditambah risiko tidak sistematis. Risiko total dapat semakin dikurangi dengan menambah sejumlah portofolio untuk mengurangi risiko tidak sistematis atau seperti dengan cara diversifikasi. Namun, ada risiko yang tetap dan tidak dapat dihilangkan, yaitu risiko sistematis atau seperti risiko pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko yang bisa didiversifikasikan. Contoh risiko tidak sistematis adalah jika perusahaan tertentu mengalami masalah internal seperti kebakaran pabrik. Ini tidak mempengaruhi perusahaan lainnya, sehingga diversifikasi pada aset lain bisa menutupi kerugian tersebut. Selanjutnya, misalkan salah satu perusahaan farmasi menghadapi gugatan hukum banding besar karena efek sampingnya tidak terduga dari obat yang baru dikembangkan. Namun, saham perusahaan ini dapat anjlok karena pertempuran hukum ini menentukan bagaimana risiko tidak sistematis mengasah kerentanan satu entitas. Namun, perusahaan farmasi lainnya mengalami peningkatan saham karena terjadi diversifikasi risiko. Selanjutnya, ada risiko yang tidak bisa didiversifikasikan. Risiko sistematis adalah risiko ekonomi yang menyebabkan penurunan permintaan produk secara keseluruhan, sehingga hampir semua perusahaan terdampak. Diversifikasi tidak bisa menghilangkan risiko ini. Misalkan, ketika COVID-19 melanda, negara-negara melakukan karantina, wilayah bisnis tutup, dan orang-orang tinggal di rumah. Hal ini memicu efek domino. Maskapai penerbangan menghentikan penerbangan, pabrik tutup, dan bahkan pasar saham pun terpukul. Efek ini menjadi inti dari risiko sistematis. Satu peristiwa tunggal menciptakan gelombang yang memengaruhi segalanya. Pertimbangan lainnya dalam diversifikasi. Ini ada dua, skala ekonomi dan skop ekonomi. Skala ekonomi ini terjadi ketika perusahaan bisa beroperasi lebih efisien karena ukuran besar mereka. Artinya, perusahaan besar dapat menekan biaya yang lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil dalam kondisi tertentu. Jadi, ketika sebuah perusahaan tumbuh dan menjadi lebih besar, mereka bisa memanfaatkan beberapa keuntungan, seperti pembelian bahan baku, penggunaan teknologi, pembagian biaya tetap, serta pemasaran dan distribusi. Nah, dalam keuntungan ini pun, perusahaan besar dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif dan tetap mendapatkan keuntungan yang baik. Ini menjadikan alasan mengapa seringkali perusahaan besar bisa bertahan dan berkembang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Ya, selanjutnya ada skop ekonomi. Ya, skop ekonomi ini keuntungan biaya yang didapat saat perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dengan menggunakan sumber daya yang sama. Misalnya, dua perusahaan yang bergabung bisa menurunkan biaya operasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya yang sama untuk berbagai produk. Dengan cara ini, perusahaan ini nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli peralatan baru atau menyewa lebih banyak karyawan. Keuntungan dari skop ekonomi itu, pertama ada penghematan biaya, yang kedua ada efisiensi produk, dan yang ketiga ada diversifikasi produk. Skop ekonomi ini membantu perusahaan untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi ketika mereka memproduksi lebih dari satu jenis produk dengan sumber daya yang sama. Selanjutnya itu ada cara melakukan diversifikasi. Ya, di sini tuh ada 3. Yang pertama, pilihlah aset dengan karakteristik yang berbeda agar benar-benar dapat mengurangi risiko. Jadi, diversifikasi ini berarti memilih berbagai jenis aset yang tidak memiliki korelasi satu sama lain. Kayak misalkan kita nih berinvestasi saham di perusahaan teknologi dan obligasi pemerintah. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Ketika pasar saham turun, obligasi mungkin tetap stabil atau bahkan naik sehingga bisa mengurangi risiko keseluruhan portofolio. Yang kedua, perhatikan aspek-aspek seperti keuntungan, risiko, dan likuiditas dari tiap instrumen investasi. Di sini tuh, maksud dari setiap instrumen investasi ini, dia tuh memiliki potensi keuntungan dan risikonya yang berbeda-beda. Seperti saham, biasanya menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga lebih beresiko dibandingkan dengan deposito bank yang lebih aman, namun memberikan imbal hasil yang lebih rendah.
Kayak misalkan likuiditas. Likuiditas ini juga penting, kayak real estate yang mungkin memberikan keuntungan baik, tetapi mudah dicairkan dibandingkan dengan saham. Dan yang ketiga ini, ada menyisihkan sebagian dana agar selalu ada modal tambahan untuk mengembangkan portofolio. Menyisihkan dana untuk investasi tambahan ini sangat penting untuk diversifikasi berkelanjutan. Kayak misalkan kita menyisihkan 10% dari penghasilan bulanan untuk investasi, berarti kita bisa menggunakan dana tersebut untuk membeli aset yang baru ketika adanya peluang ini muncul, seperti membeli saham atau reksadana yang saat itu harganya sedang turun. Dan ini memungkinkan kita untuk terus memperluas portofolio tanpa harus menjual aset yang sudah ada. Ini ada dampak negatif dari diversifikasi berlebihan. Di sini tuh ada 3. Yang pertama, ada kesulitan untuk mengontrol perkembangan investasi, di mana saat kita memiliki terlalu banyak investasi di berbagai aset atau sektor, ini menjadi sulit untuk memantau kinerja masing-masing. Kayak misalkan kita berinvestasi di 20 saham dari berbagai industri. Di sini kita mungkin kesulitan untuk mengikuti beritanya dan perkembangan masing-masing perusahaan, sehingga ini menyebabkan keputusan investasi yang tidak tepat karena kurangnya informasi. Dan yang kedua itu ada pertumbuhan investasi kurang memuaskan. Diversifikasi yang berlebihan bisa membuat portofolio kita terlalu tersebar, sehingga tidak ada satupun investasi yang memberikan pertumbuhan signifikan. Misalnya, jika kita menginvestasikan dana kecil di banyak startup, meskipun 1 atau 2 mungkin ini berhasil, hasil keseluruhan portofolio bisa jadi tidak memuaskan karena sebagian besar investasi ini tidak memberikan hasil yang baik. Dan yang ketiga, ada munculnya biaya-biaya yang tidak terduga. Di sini, dengan banyaknya investasi, kita mungkin menghadapi biaya tambahan yang tidak terduga, seperti biaya transaksi, biaya manajemen, atau pajak. Jadi, jika kita memiliki beberapa reksadana dan saham, setiap kali melakukan pembelian atau penjualan, bisa ada biaya transaksi yang menambah beban keuangan. Ini dapat mengurangi profitabilitas keseluruhan dari portofolio.